Shalom teman-teman semuanya. Kembali lagi kita berjumpa dalam acara Empowering Youth. Kita bersyukur kita memasuki minggu pertama di bulan yang baru. Tentunya itu semua karena penyertaan Tuhan, kita ada semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kali ini saya tidak sendirian tetapi ditemani seorang anak muda yang spesial, yang sangat akan memberkati kita. Langsung saja kita sapa. Halo Bang Kardo. Halo. Gimana kabarnya Bang? Puji Tuhan, sehat, luar biasa. Puji Tuhan ya Bang. Walaupun dalam masa-masa pandemi sekarang kita masih diberikan kesehatan ya Bang. Iya, betul sekali. Itu adalah suatu hal yang sangat kita syukuri, di mana dalam masa-masa ini kita masih diberikan napas kehidupan, kesehatan, kesempurnaan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, amin. Sebelum kita masuk dalam topik pembahasan kita Bang, bisa Abang ceritakan terlebih dahulu tentang diri Abang? Oke, mungkin yang belum kenal, nama saya Ricardo Sitorus. Saya asli dari Sebrombang, salah satu kampung yang paling pinggiran lah dari kota Medan, jauh dari kota Medan. Ya, saya 4 bersaudara, saya nomor 2. Di atas saya ada kakak saya yang pertama, di bawah saya ada dua lagi adik saya. Nah, itu aja sih. Terima kasih Bang. Kalau boleh tahu ke aktivitas Abang dalam keseharian itu apa aja Bang? Saya di Medan ini ya seperti pada umumnya ya, bekerja lah. Nah, saya bekerja di salah satu perusahaan yang mungkin beberapa orang yang sudah tahu juga. Itu bergerak di bidang perusahaan alat kesehatan. Nah, jadi kita mensuplai barang itu ke rumah sakit dan beberapa toko-toko alat kesehatan di kota Medan dan di luar dari kota Medan. Seperti itu. Oh, jadi Abang bekerja dalam bidang kesehatan ya? Dalam bidang kesehatan. Oh, jadi ini kan Abang kerja di situ. Mengapa Abang dalam pekerjaan itu begitu menikmati pekerjaan tersebut? Kenapa saya begitu menikmati dalam bekerja ya? Mungkin sedikit cerita awal mula saya bekerja. Nah, jadi sebenarnya dalam saya bekerja di salah perusahaan yang hari ini saya kerjakan, itu pertama saya sebenarnya dari bawah dulu, dari dasar dulu, nggak langsung saya bekerja itu sekarang itu di bagian marketing, sales, penjualan. Jadi ya kita pergi jualan ke rumah sakit, menawarkan barang ke rumah sakit, ke toko-toko. Tapi sebelum itu, Abang juga sebelum masuk ke dunia marketing, Abang dulu sempat dikerja di bagian gudang, angkat-angkat barang, tapi kemudian masuk ke bagian kernet. Jadi nggak langsung jadi marketing, jadi ada tahap-tahapnya. Jadi di bagian gudang masuk ke kernet dan supir, baru kemudian ada kesempatan dari bos untuk menaikkan jabatan di bidang marketing. Jadi saya terima aja. Hingga saat ini puji Tuhan saya masih jualan barang marketing. Berarti udah banyaklah proses pekerjaan yang Abang jalani banyak. ya? Betul. Kalau dalam pekerjaan itu Bang, kita kan pasti manusia tidak luput yang namanya dari kesalahan. Ya. Dalam pekerjaan Abang sekarang pernah nggak melakukan kesalahan gitu? Kalau melakukan kesalahan ya pasti. Abang banyak melakukan kesalahan dalam sebuah pekerjaan, dalam pekerjaan Abang. Ya, tapi bukan berarti ketika kita melakukan kesalahan kita langsung berhenti sampai di situ. Kita belajar dari setiap kesalahan yang pernah kita lakukan. Artinya kita nggak boleh kembali ke kesalahan kita yang di awal itu. Jadi memang kita setiap hari sampai sekarang Abang juga masih belajar untuk bagaimana memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita, sehingga apapun yang kita kerjakan di bidang apapun ya diharapkan ya jadi yang terbaik seperti itu. Mungkin lebih itu aja sih. Biar pekerjaan itu semakin produktif ya Bang. Betul sekali. Belajar dari kesalahan lah ya. Ya. Dan yang sekarang membuat Abang itu semakin semangat dan termotivasi dalam pekerjaan itu seperti apa Bang? Kenapa jadi lebih semangat gitu maksudnya? Oke. Kenapa Abang
begitu semangat ya, apalagi di tahun-tahun ini ya saya udah baru selesai merit, jadi pastinya lebih semangat lagi. Untuk Ya. kebutuhan keluarga ya Bang. Iya. Ya, jadi dulu memang kita kan belum merit, jadi ya prioritas kita memang ya kita membantu orang tua, satu membantu orang tua. Jadi memang dari pertama kali abang merantau memang yang pertama ya kita harus memberikan yang terbaik dalam diri kita supaya orang tua kita yang di kampung bisa ada sedikit kebanggaan lah. Iya, Nah, jadi kita di dalam dunia perantauan pun ketika orang tua kita memberangkatkan kita dari kampung ke kota lah dibilang. Jadi ya kita harus punya misi dan ada impian Ya, di prinsip sini. lah ya, Bang. Prinsip iya, kita harus tanamkan dalam diri kita bahwasanya kita jangan sampai kembali ke kampung pun ya seperti yang kita di kampung. Maksudnya sama seperti ketika kita nggak merantau, artinya sama aja, nggak ada bedanya. Bisa dibilang ibaratkan harus adalah perubahan ya. Harus ada pengorbanan. Iya betul. Jadi itu aja sih. Kan ini Abang kan bekerja itu setiap hari atau bagaimana? Kalau bekerja ya 6 hari lah, dari Senin sampai Sabtu. Jadi minggu libur lah ya Minggu kita libur, Bang? Tanggal merah juga libur. pasti. Bagaimana cara Abang membagi waktu untuk Tuhan sama dengan untuk pekerjaan juga? Kebetulan ya, karena kan kita pelayanan itu hanya di Sabtu dan Minggu, jadi seharusnya nggak ada masalah. Jadi nggak ada kendala di dalam pekerjaan sama di dunia pelayanan, nggak ada masalah sih. Sejauh ini nggak ada masalah. Sejauh ini masih aman-aman Masih aman, aja. masih aman. Jadi ya untuk kita anak-anak muda jangan pernah lupa bahwasanya ketika kita melayani Tuhan itu ada Tuhan pasti kasih kita yang terbaik lah. Artinya Ya benar. kita harus bekerja, tapi kita jangan lupa Untuk Tuhan ya Bang. kita juga harus melayani Tuhan. Nah, ya mungkin beberapa dari kita yang punya talenta bermusik kita bisa pakai dalam musik, atau ada bernyanyi kita boleh pakai melayani Tuhan dengan bernyanyi seperti itu. Jadi nggak ada, kalau bisa kita bisa kembangkan diri kita dalam dunia pelayanan lah, sekalipun kita sibuk dalam dunia kerja kita. Pekerjaan, ya, Bang. Iya. Istilahnya kalau kita dalam bekerja pun kita harus tetap libatkan Tuhan ya Bang. Iya pasti. Kita harus libatkan Tuhan dong. Karena gini, kalau kita bekerja ya mungkin tantangan pasti ada. Iya benar. Tapi kalau kita ada hubungan baik lah dengan Tuhan, jadi ketika ada pun masalah, kita tahu bahwasanya itu bukan untuk menjatuhkan kita atau untuk membuat kita down, tapi kita belajar bahwasanya kita percaya bahwa setiap yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam fase kehidupan kita, kan pasti kita nggak langsung hebat atau langsung Iya, senang. Pasti kita ada sedihnya, pasti tantangan tetap ada. Iya benar. Tapi kita percaya bahwasanya setiap apapun yang terjadi dalam pekerjaan kita, bahwa Tuhan juga ikut campur dalam Iya. pekerjaan kita. Jadi kita harus melibatkan Tuhan. Jadi supaya kita lebih maksudnya lebih kita maksudnya lebih lebih jangan takut lah gitu, karena kita udah tahu Tuhan pasti kasih yang terbaik. Amin amin. Nah seperti itu. Kita tahu kan Bang, dalam masa pandemi ini kan pasti banyak orang yang di PHK dalam pekerjaannya. Ada yang di sekali seminggu. Iya. Jadi kalau dalam pekerjaan Abang bagaimana? Wow, justru kalau kayak abang kan di bidangnya alat kesehatan, di zaman pandemi ini justru penjualan sangat meningkat. Oh semakin tinggi ya Semakin Bang? tinggi, karena permintaan pasar pasti jauh lebih banyak daripada sebelum pandemi. Karena kan kita produknya itu kan sarung tangan, sekalian promosi.
Jadi ya pasti permintaan dari kota Medan sampai di seluruh Indonesia itu sangat meningkat pesat. Itu bisa lebih dari 30 kali lipat mungkin permintaan, dan harganya juga lebih tinggi seperti itu. Berarti untuk saat ini butuh banyak lah ya Bang. Jadi gini, mungkin abang sedikit ceritakan. Jadi terkadang di masa-masa yang suram pun, kadang Tuhan pun memberkati kita. Amin. Kadang beberapa orang mungkin ya ada juga yang dipecat atau apa. Tapi ya kalau abang percaya bahwasanya dalam keadaan dunia lagi sulit pun Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita. Amin. Tidak ada yang tidak mungkin. Abang selalu tanamkan dalam diri abang bahwasanya tidak ada yang kesulitan yang abadi. Pasti ada masa-masa di mana kita bangkit, di mana kita udah mulai di fase yang mulai agak sedikit aman seperti itu. Jadi Tuhan itu luar biasa. Jadi nggak ada satupun hal yang Dia mau dalam diri kita itu sampai kita gagal. Tuhan mau kita itu hidup berkecukupan, berkelimpahan. Amin. Dan Tuhan mau kita bisa dari hidup kita, Tuhan mau orang-orang juga bisa dikuatkan, dimotivasi kembali gitu. Jadi ya puji Tuhan, sejauh ini sudah 7 tahun abang di Kota Medan ya. Penyertaan Tuhan itu luar biasa. Luar biasa. Abang nggak bilang abang itu banyak bang atau apa enggak. Tapi penyertaan Tuhan itu dari awal pertama kali abang merantau ke sini itu sangat-sangat nggak terduga. Ada di mana fase-fase ketika pernah abang bekerja itu, dan pada hari itu abang di resign. Itu resign ya, kita resign memang nggak ada apa ya, maksudnya kita nggak ada belum tujuan mau kemana kembali bekerja, tapi bukan karena suatu ada masalah dalam pekerjaan itu? Bukan nggak ada masalah. Cuman ya abang merasa kalau di situ kayaknya bukan di situlah jalannya lagi. Tuhan mau kita abang itu ambil langkah untuk keluar dari situ. Ya puji Tuhan, malah pada hari pagi itu abang resign. Malamnya tiba-tiba ada salah satu kakak senior abang lah gitu. Dia telepon abang. Jadi dia tanya, kamu mau kerja nggak? Jadi saya kan wow, speechless lah istilahnya. Jadi tiba-tiba pada ketika kita udah keluar dari pekerjaan kita, tiba-tiba malamnya kayak Tuhan kasih jalan gitu. Tuhan kasih jalan, kesinilah kau. Aku udah kirim orang supaya aku kirim orang ini supaya kau bisa lebih bangkit lagi gitu. Tuhan kasih jalan gitu lah. Jadi itu luar biasa sama abang itu. Kita tahu bahwa penyertaan Tuhan itu bukan saat kita merasakan hal-hal sulit, bukan di situ, tetapi penyertaan Tuhan itu selalu ada bagi kita. Iya, betul sekali. Jadi buat kita anak-anak muda, kita sudah mendengarkan apa tadi yang dibicarakan oleh saudara kita Bang Kardo, bahwa apapun pekerjaanmu, apapun yang kau lakukan, lakukanlah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mungkin saat kau terjatuh atau saat kau down gitu kan, pernah mengalami yang namanya rasa-rasa sulit, ingin menyerah. Kita tahu bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada bagi kita. Janjinya ya dan amin. Ketika engkau mau melibatkan Tuhan dalam pekerjaanmu, apapun yang kau lakukan, Tuhan pasti selalu menyertai. Berkatnya melimpah. Seperti dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Dia rela menjadi miskin supaya kita kaya. Artinya miskin itu bukan berbicara tentang harta atau apa. Kita tahu bahwa Tuhan itu rela menderita dan kita memiliki kekayaan yang terbesar, yaitu karya penebusannya itu. Dan saat ini ketika kita menerima Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia akan menyertai kita dengan berkat yang berlimpah. Dan kita tahu setiap apa yang kita jalani itu ada prosesnya, ada tahap-tahapnya untuk menaikkan kita lebih lagi tinggi. Kita tahu Tuhan akan mengangkat kita
dalam firman Tuhan berkata, Tuhan akan mengangkat kita kepala dan bukan menjadi ekor. Artinya ketika pun kau sekali di titik yang terendah, kamu mengalami masa-masa sulit, ingatlah janji Tuhan itu amin, iya dan amin. Kita tahu, mungkin sekarang anak-anak muda ya merasakan ada dalam situasi pekerjaannya yang lagi tidak kurang baik ya. Iya. Mungkin mereka dirumahkan gitu ya. Dirumahkan di PHK tuh. Di PHK. Saya juga pernah mengalami seperti itu. Ketika atasan saya dirumahkan, saya tidak pernah menyerah. Kita tahu bahwa penyertaan Tuhan itu sangat sempurna buat kita. Amin. Jadi saat ini buat teman-teman, kita sudah mendengar dari sharing dari Bang Kardo, kesaksian tentang dari Bang Kardo bahwa pekerjaan yang dilakukan itu dia selalu melibatkan Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi khusus anak-anak muda yang sedang menyaksikan atau yang sedang menonton, terima kasih. Dan kita tetaplah semangat dalam menjalani kehidupan ini. Tetaplah mengandalkan Tuhan dalam setiap langkahmu. Apapun yang kamu hadapi, apapun yang terjadi setiap kehidupanmu, ketahuilah Tuhan itu selalu baik bagi kita. Amin. Kasihnya Tuhan tidak pernah terbatas bagi kita. Dia selalu ada bagi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Roh Kudusnya yang selalu menuntun kita setiap langkah kita. Dan dia tinggal di dalam diri kita. Untuk itu, saya mengajak anak-anak muda, di setiap langkahmu, di setiap pekerjaanmu, tetaplah libatkan Tuhan. Dan terima kasih yang sudah menonton dan menyaksikan. Kami ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.